Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nakhusu bidzikri ihtiraman wa ta'diban pada Kiai Haji Muslim Muallim, segenap pimpinan, pengurus dan jemaah Majelis Khatmil Quran Al-Mubarakah yang semoga kita senantiasa diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat bertangkai salam semoga tetap terlimpah curahkan terhadap junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, segenap para keluarga, para sahabat serta pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap apa yang kita lakukan pasti kita berharap apa yang kita lakukan itu, baik urusan dunia atau urusan akhirat, membuahkan hasil sesuai yang kita harapkan. Akan tetapi tentu tidak semua yang kita lakukan kemudian sesuai dengan yang kita harapkan. Entah itu sholat kita, entah itu sedekah kita, atau puasa kita, serta amal-amal perbuatan yang lain. Setiap amaliyah yang kita lakukan, kita berharap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pada akhirnya dari pahala itu kita mendapatkan anugerah ampunan dari Allah di akhirat kelak, sehingga kita dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata tidak semua perbuatan amal manusia itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap apapun yang terjadi, setiap apapun yang kita lakukan di dunia ini, pasti ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Kalau memang apa yang kita lakukan itu akan berhasil, kalau memang apa yang kita lakukan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalam urusan kita bertaqarrub atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Tanbihul Ghafilin itu artinya kitab yang berisi tentang peringatan-peringatan kepada orang-orang yang lalai, yang dikarang oleh Asy-Syaikh Al-Imam Nasir ibn Muhammad ibn Ibrahim As-Samarqandi, atau ulama ini lebih dikenal, lebih populer namanya dengan sebutan Asy-Syaikh Al-Imam Abul Lais As-Samarqand. Beliau ini berkebangsaan Uzbekistan dan wafat pada tahun 373 Hijriah. Beliau ini salah seorang ulama terkemuka di dalam Islam yang banyak menyusun kitab-kitab yang kemudian kitab itu menjadi rujukan kepada ulama-ulama berikutnya sampai hari ini. Bahkan kitab-kitab yang dikarang oleh Imam Abul Lais As-Samarqandi ini banyak dikaji-kaji di pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia dan di dunia pada saat ini. Jadi di dalam kitab itu dijelaskan oleh Imam Abul Lais As-Samarqandi, wa qala hakimun minal hukama, salah seorang dari sekian ulama-ulama hikmah berkata, man amila sab'atan duna sab'atin la yantafi bima ya'mal. Barang siapa yang melakukan amal, melakukan perbuatan-perbuatan baik dari 7 perbuatan-perbuatan amal atau perbuatan-perbuatan baik, tapi tidak diiringi dengan 7 perbuatan lagi yang lain, maka lam yantafi bima ya'mal, apa yang ia lakukan dari ibadah-ibadahnya itu sungguh tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Awwaluha ay ya'mala bil khawfi dunal hadri. Jadi orang kalau melakukan ibadah itu, ibadahnya betul dia takut.
khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat dia khusyuk, kalau berzikir khusyuk, setiap melakukan perbuatan-perbuatan amaliyah di dalam agamanya dia khusyuk. Tapi sayang, di dalam kehusuan dia beramaliyah dalam agamanya itu, kemudian tidak mampu amaliyah yang ia lakukan itu merubah dirinya dari yang tidak baik menjadi baik. Artinya ibadahnya itu tidak mampu untuk merubahnya. Khusyuk memang ketika beribadah, tapi di lain pihak setelah beribadah dia tidak berusaha untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, atau minal hazar, dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, ini yang banyak kita lakukan hari ini. Waktu sholat kita sholat, waktu puasa kita puasa, melakukan maksiat ya maksiat. Nah, orang yang seperti ini, maka amalnya itu sia-sia saja, tak ada gunanya. Maka syarat pertama ini harus dipenuhi. Kalau Anda sholat sekhusyuk apapun, sebaik apapun ibadah Anda, kalau Anda tak berusaha menghindari apa yang dilarang Allah, maka semuanya itu akan menjadi sia-sia. Terus yang kedua, ayya'mala birraja dunat talab. Jadi orang ketika melakukan amal kebaikan itu birraja, dengan penuh pengharapan kepada Allah, dunat talabi, tetapi dia tidak berusaha untuk mencari. Yakni yaqulu inni arju thawaballahi ta'ala wa la yatlubhu bil a'mali shalihah. Jadi yang dimaksud adalah orang itu selalu mengharap pahala kepada Allah, mengharap kebaikan-kebaikan dari Allah, ingin keinginan-keinginannya itu, mau keinginan-keinginannya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak mau berusaha. Entah itu urusan dunianya ataupun urusan akhiratnya. Jadi rojak dengan tolak itu harus beriringan, Pak. Minta munajat kepada Allah sampai minta dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita harus tolak. Ikhtiar namanya, berusaha. Berusaha yang dimaksud entah sampean cari kerja atau sampean nelpon kawannya dulu pinjam sama Kak. Itu bagian dari tolak namanya. Mencari, berusaha. Jangan hanya mengandalkan doanya saja. Kalau hanya mengandalkan doa, maka doa Anda itu tidak akan ditoleh oleh Allah. Tak ada gunanya, Pak. Yang ketiga, wassalisu binniyati dunal qasdi. Orang itu melakukan amal dengan niat tapi tanpa qasdun, penyengajaan. Yakni yanwi bi qalbihi ayya'mala bi ta'ati wal khairati wa la yaksidu bi nafsihi. Jadi orang itu berniat untuk melakukan sesuatu yang tak lempak-lempak, tak nyampai-nyampai. Cuman mau aja, engkau nanti menano ke masjid engkau nanti menano apa asal Senin Kemis, engkau pas ada engkau nyumpung ini nyumpung itu, tak ada sedih Pak begitu. Ah, ini sama sia-sia kata ulama ini. Keperbuatan seperti itu sia-sia saja. Artinya yang baik itu, yang benar itu adalah ketika kita berniat akan melakukan sesuatu, maka kita harus langsung action, Pak. Tak perlu besarnya kita ibadah itu, tapi yang penting itu actionnya, perbuatannya itu. Jawantahkan kalau bahasa orang sekarang. Praktekkan. Jangan cuma teori terus. Tapi ketika Anda punya niat, langsung lakukan. Aku pengen bersedekah. Langsung, Pak, tak perlu banyak. Meskipun cuma Rp2.000. Tak apa-apa. Daripada sampai punya cita-cita bersedekah 1 miliar, tapi sampai mati tak ada, Pak. Cuma si 2.000. Nah, itu yang dimaksud. Maka orang itu kalau melakukan sesuatu itu harus binafsi. Yang dimaksud ini badan. Nafsi ini badan. Artinya dengan perbuatan atau dengan action. Lam tanfa'uhu niyatuhu syai'an. Jadi niatnya akan sia-sia. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, warabi'u bid-du'ai dunal juhdi. Berdoa tak sungguh-sungguh. Itu sambil main-main saja. Itu tidak sungguh-sungguh. Padahal kata Allah di dalam Al-Quran, ud'u rabbakum tadarru'a wa khufyah. Berdoalah kalian kepada Tuhan kalian itu tadarru', dengan merendahkan diri, wa khufyah, dan samarkan diri. Kalau bahasa Indonesianya harus seperti itu. Jadi kalau berdoa main-main percuma, sia-sia. Maku telah akapok mak kain satu sampai tak germelo.
mun sambil main-mainan. Makanya orang berdoa itu khusyukkan, fokus kita. Tadarruk wa khufyah. Kalau orang berdoa itu, kalau pengen doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh fina untuk mendapatkan keridhaan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyannahum, maka sungguh kami akan memberi petunjuk kepada mereka itu subulana, terhadap jalan-jalan kami, wa innallaha, dan sesungguhnya Allah lama'al muhsinin, itu benar-benar akan bersama orang-orang yang baik. Itu janji Allah di dalam Al-Quran. Maka kalau berdoa kita harus khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat. Yang kelima, wal khamisu bil istighfari dunan nadbi. Jadi kita istighfar, minta ampun kepada Allah. Yang kelima, istighfar, astagfirullahaladzim. Dipimpin oleh Pak Kiai tadi, itu doa-doa kita itu istighfar. Mulut kita istighfar, hati kita tak muncul rasa penyesalan terhadap perbuatan dosa yang sudah kita lakukan yang udah-udah. Jadi istighfar kita itu tak ada gunanya. Jadi maka istighfar yang benar adalah ketika sampai minta ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah, astagfirullahaladzim, munculkan penyesalan itu terhadap dosa-dosa yang telah kita lakukan, itu munculkan itu, baru itu istighfar yang benar. Kalau tidak seperti itu, maka la tanfa, tidak bermanfaat itu istighfarnya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Yang keenam, wal alaniyatu dunas sarirati, yakni yasluhu umurahu al alaniyah wa la yasluhuha bisri. Ini adalah ciri-ciri orang yang ibadahnya riya. Kalau banyak orang khusyuk dia. Kalau berjemaah di masjid, apalagi jadi imam, hebat. Surat tamu pendek-pendek, Yasin, Al-Waqi'ah yang dibantai. Tak tahu dia jemaahnya di belakang ada yang sudah berdiri jauh dah susah. Berapa maksudnya? Biar dipuji orang. Padahal agama tidak seperti itu mengajarkan. Kalau diramai orang, kita ibadah itu harus dipermudah. Karena jemaah kita itu macam-macam kebutuhannya. Ada yang sudah janjian mau nerima uang, terus sampean suratnya baca Yasin, baca Waqi'ah, khusyuk kira-kira jemaahnya. Tak akan khusyuk, Pak. Akhirnya nerima apa sih? Berarti saya tahu adalah keteran ini, Pak. Udah bergegar dah lutut nih, tapi yang pengen baca Yasin, Waqi'ah. Tak apa-apa kalau berjemaah, sholat dengan jemaah, baca kulhu, kul a'udzu birabbin nas, bil falaq. Itu yang bagus kata Rasulullah. Kalau sendirian di rumah, bantai Pak, kalau akan sedus. Yang benar yang situ kata Rasulullah. Jangan ketika diramai orang, karena pengen dipuji orang, semau-maunya kita. Maka seorang pemimpin itu harus tahu situasi. Karena ibadah terbaik itu adalah ketika Anda hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tumpahkan semuanya kalau udah berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keenam. Terus yang ketujuh, ayyamala bil kaddi dunal ikhlasi. Melakukan sesuatu betul sampai itu sungguh-sungguh, tapi tidak ada keikhlasan di dalam hati. Artinya, amal perbuatan yang kita lakukan itu tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Maka itu amal akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, ada seseorang bertamu Pak Haji Mahfud, biar bujang, bawa kue, bawa apa, bawa bingkisan. Tapi tujuannya bukan karena Allah mau sedekah ke Pak Mahfud, enggak. Apa? Kenginteranan. Tak ada amal itu, Pak, itu. Bengki itu. Kenapa? Karena dunal ikhlas, tidak ada keikhlasan karena Allahnya di situ. Dia itu ngasih sesuatu itu karena melihat anak ini bagi. Nah itu, perbuatan seperti itu yang akan tertolak juga yang ketujuh ini. Kata ulama di dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu. Kata ulama yang lain di dalam sebuah bait itu, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Jadi setiap orang yang melakukan amal kebaikan, amal perbuatan
tapi dengan tanpa ilmu, maka amal-amalnya, perbuatan-perbuatan itu mardudatun, itu akan tertolak, la tuqbalu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena urutannya adalah ketika Anda melakukan satu ibadah, kewajiban pertama yang datang kepada kita itu adalah belajar dulu tentang ilmu yang akan kita lakukan. Contoh, sampai mau naik haji. Sebelum Anda naik haji, Anda harus belajar tentang haji. Maka ada kadang itu manasik haji namanya. Dididik kita dulu sebelum berangkat tuh. Oh, ini kalau tawaf begini, kalau sa'i harus begini, yang dibaca harus ini, tak boleh melakukan ini, nanti kena dam, kalau dam itu harus begini, kita harus bayar. Macam-macam. Baru berangkat haji, Pak. Itu syariatnya seperti itu. Maka kita harus belajar dulu kalau ingin amal-amal perbuatan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini untuk malam ini kita penjelasan ini.